Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu kita nikmati dari hari ke hari. Kita menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kesehatan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya rekan-rekan kaum pria tentunya kita mungkin sudah sangat merindukan untuk kita beribadah bersama-sama seperti biasa sebelum adanya pandemi corona ini. Setiap hari Jumat sore kita berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun kalau situasi saat ini belum memungkinkan kita untuk kumpul bersama-sama, tapi firman Tuhan tidak bisa dibatasi hanya dengan pandemi ini, tapi firman Tuhan tetap harus kita nikmati. Firman Tuhan harus selalu disampaikan kepada setiap umat Tuhan, walaupun harus melalui dengan pemberitaan firman Tuhan lewat online. Tapi tentunya tidak akan mengurangi ibadah kita. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari saya ingin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma pasalnya ke-12. Saya akan fokus saja di kitab Roma pasal 12 ini. Mungkin ada beberapa ayat yang kita akan nikmati sama-sama di sana, walaupun juga ada ayat-ayat penunjang lain di luar daripada Roma pasal 12 ini gitu. Puji Tuhan. Roma pasal 12 kita baca satu persatu ayatnya ya. Di sini kita mulai dari ayat pertama. Berbunyi begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini berkata bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan. Dan di sini katakan itu adalah ibadah yang sejati. Padahal kita semua tahu bahwa tubuh ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Kita ini manusia terdiri dari awalnya dari debu tanah akan kembali ke debu tanah. Dan memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa darah dan daging tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi ayat ini berkata bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu satu persembahan ibadah yang sejati. Gitu. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kita perlu tahu dulu bahwa hidup kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ini. Di dalam tubuh ini tentunya juga ada jiwa yang perlu diselamatkan. Di dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada kemauan di situ. Yang sangat mempengaruhi aktivitas kita, sangat mempengaruhi anggota-anggota tubuh kita ini. Gitu. Nah itu sebabnya sesungguhnya apa yang dimaksud oleh ayat ini berkata bahwa mempersembahkan tubuh ini gitu, agar daging ini takluk kepada roh yang ada di dalam kehidupan saudara saya. Kenapa harus dibilang misalnya tubuh ini, mempersembahkan tubuh ini dengan maksud tentunya mempersembahkan tubuh ini pun juga harus takluk kepada firman Allah, gitu, kepada ketetapan-ketetapan Allah. Gitu. Sebab yang kita tahu bahwa keinginan roh dan keinginan daging itu sangat bertentangan. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah, di sini roh besar di sini kita juga tahu bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita ini berdiam roh Allah.
Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Dengan maksud apa? Supaya roh Allah itu yang berdaulat atas kehidupan saudara saya, supaya roh Tuhan itu, roh Allah itu berdaulat atas tubuh ini, sehingga tubuh ini juga ditakluk kepada firman Allah. Sebab kalau kita lihat sini Galatia pasal 5 dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lihat gitu. Ayat ini di dalam bagian terakhir mengatakan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya yang dikehendaki oleh daging ini karena bertentangan dengan keinginan roh, maka kita harus matikan dalam diri ini gitu. Nah, kembali kepada Roma pasal 12 tadi, itu yang dimaksud dengan supaya mempersembahkan tubuh ini sebagai satu persembahan yang kudus, layak dan berkenan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Karena di dalam tubuh ini pun berdiam roh Allah. Sebagaimana 1 Korintus pasal 3 ayat 16 kan. Jadi daging ini harus takluk kepada roh Allah. Puji Tuhan. Nah, kita lanjut saudara-saudara kita. Di ayat yang kedua, di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lihat, kalau tadi kita sudah lihat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 17 bahwa keinginan roh dan keinginan daging sangat bertentangan gitu. Nah, itu sebabnya kata daging ini harus ditaklukkan. Maka di sini katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, karena dunia ini tidak mengenal roh Allah gitu. Nah, itu sebabnya daging ini harus takluk kepada roh Allah, di mana roh Allah itu berdiam di dalam tubuh ini gitu. Untuk itu makanya harus ada satu bukan saja satu kerinduan, tapi harus ada menjadi satu disebut ini satu tekad kira-kira. Harus ada satu perubahan budi, yang keinginan daging ini yang dipengaruhi oleh dunia ini harus kita tanggalkan. Supaya apa? Di sini katakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kembali lagi di dalam Galatia pasal 5 ayat 17, sangat berbeda, sangat bertentangan keinginan roh dan keinginan daging. Tapi kalau kita mau taat kepada firman Allah, maka kita mampu menanggalkan keinginan-keinginan daging ini, sehingga kita bisa mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar, yang baik, dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak. Nah, sesungguhnya kalau kita mau menjalani hidup ini, kita mengenal akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Tuhan. Semuanya itu kembali lagi menjadi satu kebahagiaan di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tujuannya kan semua Tuhan taruh firman itu semuanya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau mau berbahagia dalam hidup ini gitu, ya taatilah kan firman Tuhan. Tanggalkanlah keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lanjut, Bapak-bapak yang dikasihi, ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lihat lagi.
bagaimana pengaruh daging ini gitu. Itu sebabnya dikatakan sini gitu. Setiap orang di antara kamu janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Masing-masing kita gitu, dikaruniai iman oleh Allah sendiri menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi Tuhan tahu, Tuhan tahu keterbatasan saya, Tuhan juga tahu keterbatasan si A dan si B dan seterusnya. Gitu. Sehingga Tuhan mengkaruniakan iman itu menurut kesanggupan masing-masing orang itu. Hanya kadangkala daging ini suka gitu melihat orang lain misalnya gitu, bisa melakukan hal-hal yang besar. Karena memang Tuhan mampukan orang itu melakukan hal-hal yang besar seperti itu. Nah, kadang-kadang juga kita kepengen, ini daging ini maunya apa yang orang lain bisa buat, kita juga bisa buat. Padahal tidak selamanya seperti itu. Nah, itu sebabnya bilang, mari jangan kamu mikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut dipikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Seringkali kita tidak punya knowledge, kita tidak punya pengetahuan untuk melakukan sesuatu yang orang lain memang bisa buat. Tapi kita berusaha. Kita mengeluarkan tenaga, pikiran, finansial, tapi akhirnya kemudian tidak berhasil karena apa? Cuman karena hanya mau mengikuti keinginan daging. Nah, itu sebabnya Tuhan mengajar kita semua kan Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, gitu. Kalaupun itu datang ada satu kerinduan kita mau melakukan sesuatu, mari kita berdoa, kita tanyakan Tuhan. Apakah Tuhan kehendaki kita lakukan itu? Nah, kalau itu Tuhan lakukan, Tuhan kehendaki, kita pasti bisa lakukan. Karena berarti itu iman yang Tuhan karuniakan pada seorang saya itu mampu melakukan apa yang kita kehendaki. Oleh karena kita bertanyakan Tuhan, kita berdoa, maka Tuhan pasti akan berikan petunjuk jalan-jalan apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh melakukan apa yang kita kehendaki, yang tentunya kita juga sampaikan kepada Tuhan kalau itu berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya di ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai anggota, banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini di dalam tubuh ini sendiri kan kita lihat ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Masing-masing anggota itu tapi dalam satu tubuh. Tapi punya tugasnya sendiri-sendiri. Kalau saya lebih besar lagi dalam skop keluarga gitu. Kita bapak-bapak disebut sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam di dalam keluarga. Nah, selama kita masih Tuhan izinkan bersama-sama dengan istri dan anak-anak kita, status kita sebagai bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Tugas kita gitu sebagai kepala rumah tangga, ya ada banyak yang memang tidak bisa dibebankan kepada istri atau anak-anak. Itu menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Istri pun juga seperti itu, anak-anak juga seperti itu. Tapi dalam satu keluarga yang utuh. Terus kalau di dalam pelayanan misalnya, ini kembali lagi, di dalam pelayanan satu komunitas pelayanan gitu, semakin besar lagi kan. Ada hamba Tuhan, ada gembala, ada para pelayan gitu, ada sidang jemaat situ. Tapi ini merupakan satu tubuh. Jadi jangan kemudian kita berpikir semuanya itu pelayanan itu menjadi tugas seorang gembala. Tidak gitu.
Semua gitu. Karena seperti di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 pun dikatakan kita sebagai imamat yang rajani gitu. Kita semua sama di dalam Tuhan gitu. Imam-imam yang harus melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun ada yang harus menjadi gembala, ada yang harus menjadi guru, ada yang menjadi guru sekolah minggu, dan lain-lain. Tapi semua itu harus menjadi satu tubuh di dalam pelayanan terhadap pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa berkata, ya cukup saja yang penting saya datang beribadah, sudah selesai. Enggak, kita semua harus ambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Walaupun pelayanan itu tidak selamanya pelayanan yang bisa dilihat kasat mata, bisa memberitakan firman Tuhan, bisa pimpin pujian, bisa berdoa. Tapi pelayanan itu gitu. Ada pelayanan yang katakan pelayanan yang senyap. Itu mungkin berdoa. Nah, doa itu tidak dibatasi hanya di dalam gereja. Di rumah kita doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana saja kita doakan. Bahkan juga kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu yang dimaksud bahwa kita ini banyak anggota, tapi memiliki satu tubuh. Puji Tuhan. Ayat 4 ini ayat 5 begini. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mari kita cermati ayat ini. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Apa maksudnya? Tadi saya sudah juga jelaskan bahwa sesungguhnya kita ini satu tubuh. Nah, tapi berfungsi beda-beda. Tapi yang dimaksud juga di ayat 5 dikatakan, tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Maksudnya kita saling mendoakan. Kalau ada satu anggota tubuh, seperti saja saya umpamakan misalnya gitu. Kalau jari kelingking saya ini misalnya sakit, tentunya semua anggota tubuh itu juga merasa sakit. Saling mendoakan. Jadi kita juga care kepada orang lain gitu. Apalagi kalau kita tahu, oh misalnya orang ini mungkin perlu dukungan, setidak-tidaknya dukungan doa, karena kita merasa kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, maka kita pun merasa sakit. Kalau yang lain merasa bergembira, kita pun merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sama-sama. Itu maksudnya saudara-saudara. Berikut ayatnya ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Memang beda-beda kan. Tugas kita beda-beda. Tapi kita semua dalam satu tubuh. Bayangkan kalau misalnya jangan pun gitu, di dalam satu keluarga saja, sekalipun kita bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, kita akan membutuhkan pertolongan dan bantuan dari istri dan anak-anak kita. Kita ini manusia juga yang masih terbatas. Nah, kita membutuhkan pertolongan. Jadi di dalam keluarga itu pun gitu, kita pun sebagai bapak-bapak tidak menganggap bahwa kalau kita bisa melakukan sesuatu yang istri dan anak-anak kita nggak lakukan, kemudian kita menganggap semuanya karena kita, semuanya karena saya. Oh tidak gitu. Memang secara fisik mungkin kita yang lakukan, tapi kita juga tidak bisa berhasil tanpa ada dukungan doa dari istri dan anak-anak. Mungkin di saat waktu kita masih mau merencanakan untuk melakukan sesuatu usaha, kita berdiskusi kan dengan istri dan anak-anak kita. Dan kita mendapatkan masukan dari istri dan anak-anak kita untuk melakukan
sesuatu yang kita pikirkan, yang katakan saja misalnya, mungkin di 90% dari apa yang kita rencanakan itu ada dalam pikiran kita. Tapi 10% kita dapatkan dari istri dan anak-anak kita. Tanpa ada 10% itu, tidak akan terjadi yang 100%. Ada kira-kira seperti itu. Kalau kita membeli sesuatu barang, misalnya harganya 100 rupiah, misalnya kita kan tidak bisa bilang cuma ada 99 rupiah, tetap walaupun itu 1 rupiah saja, tapi itu menggenapi yang 100 ini gitu. Jadi demikian pun kalau kita melakukan sesuatu, puji Tuhan, kalau Tuhan karuniakan kita lebih besar daripada orang lain gitu. Tapi ingat bahwa yang kecil yang kita dapatkan orang lain itu menggenapi apa yang keseluruhan yang kita butuhkan. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan ayat 6 kata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi ada orang yang Tuhan karuniakan, orang itu bisa bernubuat untuk menyampaikan sesuatu yang akan terjadi nanti. Sehingga orang yang mendengarkan itu mendapatkan kekuatan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena itulah di sini dikatakan melakukannya sesuai dengan iman. Ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ada gitu. Karunia untuk yang Tuhan berikan kepada seseorang untuk melayani, ya dia harus melayani sebagaimana karunia iman yang dikaruniakan kepada dia. Jika karunia untuk mengajar, baiklah dia mengajar. Jika karunia, ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ada gitu. Bahkan ada orang-orang mungkin latar belakang pendidikannya secara formal tidak seberapa. Tapi Tuhan karuniakan dia iman untuk menasihati justru orang yang punya latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Karena kalau kita cuma bicara saja mengandalkan pengetahuan kita dari latar belakang pendidikan kita gitu, untuk melakukan sesuatu yang agak krusial, saudara, itu perlu hikmat daripada Tuhan. Nah, Tuhan seringkali pakai orang-orang yang memang Tuhan berikan iman, hikmat kepada mereka untuk menasihati, memberi hikmat kepada orang-orang yang Tuhan anugerahkan iman, hikmat itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Nah, kembali ke situ. Kita lakukan semua itu, kita ingat bahwa itu semua karena kasih karunia, karena iman yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita kerjakan. Jadi siapapun di antara kita, Tuhan karuniakan iman sekalipun itu berbeda-beda. Ada yang karunia mengajar, ada karunia melayani, ada karunia menasihati gitu, dan lain-lain gitu. Itu kita syukuri, namun itu harus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita ini gitu, sehingga menjadi sempurna iman itu. Lanjut. Ayat 8 ini kita kembali ke ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendak ia melakukannya dengan hati yang harus dengan ikhlas.
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Jadi seorang pemimpin, baik itu dalam keluarga, kita tahu sebagai dalam keluarga ya, kepala rumah tangga itu sebagai pemimpin. Apapun yang kita lakukan, ya kita harus lakukan dengan rajin. Di dalam pelayanan pun juga seperti itu. Harus dilakukan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita lakukan itu gitu. Walaupun mungkin kalau di sini katakan hendak siapa yang menunjukkan kemurahan gitu. Bisa saja mungkin melakukan kemurahan itu dengan tenaga, dengan finansialnya. Tapi itu semua lakukan dengan apa? Dengan sukacita. Karena itu kita tahu bahwa ini karunia iman yang Tuhan berikan kepada kita semua. Lanjut lagi saudara. Ayatnya ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Apapun yang kita sudah baca mulai dari ayat pertama gitu, sampai ayatnya ke-8 tadi, kita lakukan semua itu bukan memperlihatkan diri kita lebih baik daripada orang lain. Bukan memperlihatkan bahwa kita punya pengetahuan lebih daripada orang lain. Tapi itu kita lakukan semua karena kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya dengan kasih, bukan dengan pura-pura. Sebab ada juga orang yang melakukan, mau membantu seseorang itu karena ingin mendapatkan pujian. Oh, dia bisa lakukan ini gitu. Ini tidak menjadi berkat. Tapi apapun yang kita lakukan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya gitu. Dari ayat-ayat yang sebelumnya kita lihat di atas itu, kita lakukan dengan kasih, dengan tidak berpura-pura, juga dengan tidak dipaksa gitu. Karena kalau bicara dengan kasih berarti sesuatu yang betul-betul dengan sukacita, bukan dengan satu keterpaksaan. Lanjut lagi, ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Di ayat-ayat sebelumnya kita udah lihat bahwa bagaimana kita memperhatikan orang lain gitu. Kalau orang lain itu membutuhkan bantuan, mungkin kita tidak bisa bantu secara finansial, tapi kita bantu dia dalam doa gitu. Ini merupakan satu tubuh, di mana seperti yang saya katakan di awal bahwa satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh itu akan merasakan sakit. Satu anggota tubuh itu bersuka cita, seluruh anggota tubuh itu bersuka cita. Inilah kalau bicara satu tubuh. Kalau misalnya kaki mau berjalan ke kanan kan nggak mungkin kaki kiri bilang mungkin enggak, saya mau ke kiri aja. Gitu. Karena kaki saya namanya kaki kiri. Saya cuma bisa ke kiri aja. Kalau kanan juga akan bilang, saya karena nama saya kaki kanan, jadi pokoknya saya semua ke kanan. Enggak bisa. Harus menjadi. Nah, tujuannya semua harus sama. Sehingga kaki kiri juga tidak menyombongkan diri kemudian bilang, oh kan yang menama kaki kiri cuma saya. Begitu juga yang kanan. Enggak. Sudah menjadi satu tubuh dalam Tuhan. Jadi ini kita lihat. Ayat 10 bilang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam persekutuan kita di dalam Tuhan, tidak ada orang yang lebih hebat daripada orang lain. Semua kita di pemandangan mata Tuhan sama.
Status sosial kita boleh berbeda, tapi di mata Tuhan tuh semua sama gitu. Latar belakang pendidikan satu dengan lain mungkin berbeda gitu. Latar belakang mungkin juga dari asal daerahnya, budayanya itu berbeda awalnya. Tapi begitu dalam Tuhan tuh kita menjadi satu. Sehingga tidak ada yang membanggakan diri. Misalnya mengatakan, kan saya status sosial saya lebih tinggi, saya berkorban lebih banyak gitu, maka saya patut dihormati. Pengetahuan saya dibanding orang lain, kontribusi saya lebih besar daripada orang lain. Tidak. Kalaupun misalnya Tuhan karuniakan seseorang, baik itu misalnya materi yang lebih banyak daripada orang lain, tentunya juga Tuhan tuntut, bukan mengharapkan, Tuhan tuntut. Karena ada ayat firman Tuhan bilang, kalau engkau diberi banyak, maka engkau juga akan dituntut banyak. Jadi balance gitu. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan, saya harus lebih dihormati daripada yang lain. Saya sudah melayani Tuhan sudah sekian puluh tahun. Mereka kan itu baru kapan-kapan sih datang. Enggak, di hadapan Tuhan itu sama. Ingat ada ayat firman Tuhan yang seorang memanggil orang-orang untuk datang bekerja di kebunnya. Ada yang dari jam 6 pagi, ada yang dari siang, ada yang sudah tinggal 1 jam bekerja, tapi upahnya sama. Maksudnya itu kita tidak bisa melihat orang yang walaupun dia mungkin belum lama dalam komunitas kita beribadah kepada Tuhan, di pemandangan Tuhan itu sama semua. Gitu. Kalau kita yang sudah lama mengiring Tuhan, sudah puluhan tahun, kita juga sudah lama menikmati berkat-berkat Tuhan kan? Benar tidak? Dibanding dengan orang yang masih baru. Tapi di pemandangan Tuhan itu semua sama. Itu sebabnya kita tidak bisa membanggakan diri kita lebih. Bahkan firman Tuhan bilang gitu. Kalau di sini sebut saling mendahului dalam memberi hormat, kalau bahasa sehari-hari, ayo cepet-cepetan deh gitu. Karena lebih baik kan kita mendahului memberi hormat. Dan di sini tidak dilihat, oh kalau dunia kan selalu mengatakan yang muda dong memberi hormat. Memang secara etika iya gitu. Tentunya yang muda itu, karena yang muda itu perlu dididik supaya mereka pun sampai tua tahu menghormati orang lain. Tapi firman Tuhan juga tidak mengatakan gitu. Kalau orang yang lebih muda misalnya mungkin segan memberi hormat, ya biarlah kita yang tua-tua juga ini mendahului memberi hormat. Justru itu mendidik kepada yang muda-muda, agar mereka pun juga harus tahu bahwa, oh mari kita saling menghormati. Ini firman Tuhan itu begitu indah. Nah, ayatnya ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita lihat, kalau kita kembali di dalam ayatnya yang pertama, di sana dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sangat terkait, makanya ayat-ayat ini semuanya terkait satu dengan yang lain. Sehingga ayat 11 ini pun dikatakan, kalau tubuh ini mempersembahkan kepada Tuhan, harus rajin. Dan rohmu, di sini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di sini disebut roh ini roh kecil, saudara. Roh manusia itu sendiri. Di dalam tubuh ini ada roh Allah. Jadi roh manusia ini sesungguhnya roh Allah itu selalu mengingatkan kepada manusia itu sendiri. Pada roh manusia itu ini, ayo
beribadah. Ayo beribadah. Mari melayani Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Itu roh Allah. Tapi kita semua tahu kan bahwa sekalipun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, namun kita juga memiliki kebebasan sendiri. Tapi roh Allah itu tidak bisa memaksakan saudara dan saya. Nah, tapi roh Allah selalu mengingatkan kepada kita. Misalnya saja, oh ini hari Jumat. Sekalipun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, oh tapi ada ibadah online. Ingat saya, 6:30 saya sudah harus duduk mendengarkan firman Tuhan. Ini roh Allah selalu bekerja. Gitu. Bahkan roh Allah itu banyak hal saya kira yang kita temui, pimpinan roh Allah itu kadang-kadang kita tidak sadar. Misalnya saja gitu. Kita kadang-kadang mau melakukan sesuatu, memang Tuhan kehendaki kita melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu jalannya seperti apa. Ada aja caranya Tuhan. Mungkin Tuhan pertemukan kita dengan seseorang yang punya pengetahuan di dalam bidang yang memang kita mau kerjakan, karena Tuhan kehendaki kita kerjakan itu, Tuhan pertemukan tanpa sengaja. Oh, pertemukan dan ya awalnya mungkin basa-basi, menanyakan apa kabar, apa usahanya. Oh, kita dipimpin oleh roh Tuhan itu menyampaikan, dan orang itu bisa katakan, oh saya punya experience untuk itu begini, ini yang dilakukan, ini lakukan. Seringkali kita nggak sadar kan gitu. Kadang-kadang kita cuma bilang, oh secara kebetulan, bukan kebetulan. Gitu. Tuntunan roh Tuhan itu kita dipertemukan banyak sekali cara gitu. Kadang-kadang juga kita mau menuju ke satu tempat, kita nggak tahu tempat itu. Tapi banyak cara Tuhan, walaupun mungkin kita harus bertanya kepada orang lain, Pak, saya mau cari alamat ini, di mana jalannya? Orang bisa tunjukkan, Pak, ini bisa lewat ini. Tapi kalau ini mungkin jauh, ini boleh lewat jalan sini aja, Pak. Banyak sekali cara gitu. Tuhan menolong kita yang seringkali kita tidak sadari. Nah, di dalam beribadah pun juga roh Tuhan selalu mengingatkan kita semua. Mari beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekarang masih online, tapi jangan tinggalkan ibadah. Nah, itu sebabnya ayat ini berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rajin, kan satu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roh manusia itu menyala-nyala. Karena apa? Kita sesungguhnya gitu, dibakar oleh roh Allah. Sehingga roh manusia kita itu menyala-nyala untuk melayani itu. Dan mau melayani Tuhan. Berikut, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Memang menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan, bukan semuanya harus berjalan mulus. Tapi justru hambatan-hambatan itu, kalau ada hambatan, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya ayat 11 ini bilang, jangan kerajinanmu jangan jadi kendor. Karena kalau kerajaan kita kendor, kita kemudian sudah mulai malas beribadah, malas baca firman Tuhan, malas beribadah gitu. Maka ayat 12 di sini berkatakan kita tidak sanggup mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, itu sebabnya di sini katakan, ayo rajin. Roh kita menyala-nyala, kita mau layani Tuhan. Nah, ada sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Itu sebabnya bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita itu kita tidak bisa buat-buat. Tapi sukacita itu dikerjakan oleh Roh Allah. Karena apa? Ya Tuhan membuat kita juga berhasil, kita bersukacita. Puji Tuhan. Namun di sini sabarlah dalam kesesakan. Dengan kata lain, tidak semua jalan mulus.
kadang-kala ada hambatan. Untuk berhasil, tidak langsung kita berhasil begitu saja kan. Ada saja gitu. Tadi saya katakan kadang-kala kita mau lakukan sesuatu, kita nggak tahu, Tuhan pertemukan kita dengan seorang yang lain. Tapi juga bisa juga dalam perjalanan itu, kita sudah mulai, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah memulai. Di tengah jalan, ada aja masalah yang kita hadapi. Tapi itu sebetulnya Tuhan izinkan supaya kita terus berharap kepada Tuhan, supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Itu maksudnya. Karena kalau Tuhan memulai, pasti Tuhan akan menyelesaikan. Hanya di dalam perjalanan itu ada proses yang memang sesungguhnya proses itu kita tidak inginkan menurut keinginan daging kita. Tapi sesungguhnya kalaupun ada kesesakan, ada pertolongan Tuhan di sana. Karena kalau Tuhan yang mulai, Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Sekalipun ada kesesakan, ada mungkin sedikit masalah yang Tuhan izinkan, justru di situ datang lagi kepada Tuhan. Dan terakhir, bertekunlah di dalam doa. Ini hal yang kita tahu bahwa doa itu merupakan nafas kita. Nafas kehidupan orang-orang Kristen itu lewat doa kita. Itu sebabnya kita semua mengerti kalau kita banyak berdoa, benar tidak salah, banyak berkat yang kita akan nikmati. Sedikit berdoa, ya sedikit juga berkat. Tidak berdoa, ya tidak ada berkat. Karena firman Tuhan bilang, bertekun di dalam doa. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan, ya memang ayat-ayat ini masih panjang ke belakang, tapi saya sudahi dulu sampai di ayatnya ke-12 ini. Next time kita juga lanjutkan lagi dengan ayat-ayat selanjutnya. Tuhan berikan firman ini kepada saya untuk saya bagikan kepada kita semua, Bapak-Bapak yang ada, dari ayat 1 sampai ayatnya ke-12. Biar kiranya ini mau jadi berkat bagi kita semua. Kita boleh nikmati sukacita dalam Tuhan, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, oleh karena kita mau taati akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari sebelum kita akhiri ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan masih memberi kami kesempatan boleh beribadah kepadamu Tuhan, menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu biarlah Roh-Mu bekerja lebih lanjut Tuhan, memberi pengertian bagi kami semua Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan hamba tahu Tuhan Yesus, Engkau-lah yang nanti akan menyempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati kami kaum pria, memberkati keluarga kami masing-masing, Tuhan Yesus, dalam aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami juga Tuhan berkati, teristimewa dalam kami beribadah serta melayani Tuhan, agar kami boleh setia, rajin beribadah kepadamu Tuhan Yesus, dan Roh Tuhan yang dalam kehidupan kami Tuhan, senantiasa kiranya membangkitkan semangat kami dalam kami beribadah serta melayani Tuhan. Berkati juga akan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus memberitakan firman-Mu, biarlah pengurapan Allah senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, agar banyak-banyak jiwa boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beribadah kepadamu. Anak-anak Tuhan dimanapun berada juga Tuhan berkati, baik berkat jasmani, berkat kesehatan kami semua, dan terima berkat-berkat rohani kiranya melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa buat firman-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin.